usiaku 22 tahun. Aku sangat sedih saat ibuku menjodohkanku dengan Mas Anto. Laki-laki yang tidak pernah aku kenal. Tapi ibu memaksa. Ibu beralasan kalau aku menikah dengan Mas Anto, aku tidak perlu lagi bekerja sebagai pembantu. Karena ibu malu sama tetangga. Dan ibu juga bilang, Mas Anto itu orang yang sangat baik. Namun, apa yang ibu lihat tidak seperti kenyataan sesungguhnya. Aku ini tiap hari kerja buat tambahan untuk keluarga kita. Kalau aku mau makan, ngapain aku bawa perempuan lain di rumah ini? Pak, kalau nggak bersalah tenang, Panto. Panto, siapa wanita ini? Gimana aku bisa diam, Mas? Kalau suami yang selama ini aku hormati, ternyata bermain sama perempuan lain di belakang aku. Fitri mohon, Bu. Fitri nggak mau nikah sama Anto. Fitri nggak kenal sama dia, Bu. Gimana bisa Fitri menikah sama orang yang nggak Fitri kenal? Fitri, Anto itu orang baik. Ibu malu sama tetangga kalau kamu kerjanya jadi pembantu. Toh kalau kamu menikah, kamu kan nggak perlu kerja lagi. Bu, walaupun Fitri pembantu, tapi majikan Fitri itu sangat baik sama Fitri. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Lusa kamu harus menikah dengan Anto. Sebagai bakti kamu terhadap ibu. Tapi Bu, Tapi bagaimana? Tidak ada seorang ibu menjerumuskan anaknya. Aduh, ternyata ngerjain pekerjaan rumah susah banget ya. Nggak ada yang bantuin, aku kerepotan banget. Ma, nggak ada sarapan pagi lagi, Ma. Aduh, Pak, Mama minta maaf ya. Abis Fitri nggak pulang-pulang lagi abis Lebaran. Terus udah gitu nggak bisa dihubungin lagi. Jadi Mama kerepotan kerjain pekerjaan rumah sendiri. Ma, kalau gitu Mama harus cari pembantu lain penggantinya Fitri dong. Aduh, Pak, tapi Fitri kan udah 4 tahun ikut kita. Mama tuh nggak mau cari orang lain. Aduh, ya udahlah terserah Mama aja deh. Tapi Papa nggak mau, Ma. Mama repot ngurusin rumah, jadi nggak ngurusin aku. Iya, Pak, Mama minta maaf ya. Ya udah, Papa berangkat dulu ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Ya. Fitri, walaupun ibu dan orang tua Anto menjodohkan kamu, dia itu laki-laki yang baik. Bagaimana? Sudah siap? Baiklah, mari kita mulai ijab kabulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Anto bin Mahmud dengan saudari Fitri binti Harjo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fitri binti Harjo dengan mas kawin tersebut dibayar. Mas, aku mau minta izin. Mulai besok, aku mau kerja lagi di rumah Bu Widya. Ya bagus itu. Loh, kok? Kenapa? Hah? Justru ini kan tujuan aku buat nikahin kamu. Ya supaya kamu kerja yang rajin, kamu dapat uang, ya bisa aku nikmatin. Ntar kalau kamu ke kota, aku pengen ikut. Jadi sekalian aja kita nanti ngontrak di dekat rumahnya Bu Widya itu. Tapi ingat, kamu kalau kerja harus ingat waktu. Jangan sampai telat kamu datang ke rumah. Mas, walaupun aku kerja,
kamu tetap wajib menafkahi aku, Mas. Buat apa sih? Kamu kan udah dapat gaji bulanan, udah cukup kok buat makan kita berdua. Kamu harus dengar ya. Mulai hari ini, mulai detik ini juga, uang yang kamu hasilkan, aku yang akan atur. Aku gak mau, Mas. Sih, dengar kamu ya. Sekarang aku ini adalah suami sah kamu. Jadi kamu harus menuruti apa kata suami kamu. Paham? Mas, kamu kok tega sama aku? Kamu gak usah banyak ngomong lagi sama aku. Sekarang kamu siapin baju yang akan kita bawa besok ke kota. Ya, udah sana. Sana buruan. Ya, Mak. Inilah Mas Anto yang sesungguhnya. Tidak seperti bayangan ibu. Ia malah menyuruhku bekerja, menjadi mesin uangnya. Bahkan sehari setelah kami menikah. Dan Mas Anto bilang, dia menikah denganku justru untuk menyuruhku mencari uang untuknya. Kita mau ke kota, Bu. Ibu pikir setelah menikah ini kalian gak kerja lagi, Fitri. Sekarang kok malah ke kota kamu? Bu, sayang soalnya pekerjaannya, Bu. Lagian saya juga mau berangkat kota sama Fitri ini pengen ngurusin bisnis saya juga yang di sana. Sekalian saya sama Fitri juga pengen ngontrak, Bu. Makanya Fitri kerja biar supaya nggak bosen, Bu, di saat saya lagi ngurus bisnis saya di sana. Syukurlah kalau gitu. Kalau gitu memang kamu punya mantu yang bisa ngomong anak saya. Dan bisa membimbing anak saya, Fitri ya. Kamu berangkat kerja aja. Tapi kan kita baru sampai, Mas. Aku bilang kamu berangkat kerja sekarang ya berangkat dong. Nanti kalau kamu dipecat gimana? Kita makan apa? Kamu tuh ngebantah aja jadi istri. Udah yuk sana kerja. Akhirnya kamu datang juga, Fit. Kasihan ibu nih, kecapean nungguin kamu. Kamu sih liburannya kelamaan. Saya minta maaf karena saya habis nikah di kampung. Tapi sekarang saya dan suami saya udah pindah ke kota. Jadi saya mohon diizinkan kerja lagi di sini. Saya janji saya akan datang lebih pagi supaya saya bisa pulang lebih cepat. Selamat ya. Dan nikah, saya turut seneng loh. Makasih ya, Bu. Selamat ya, Fit. Yaudah mah, kamu berangkat dulu ya. Ya udah, hati-hati ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fitri udah datang. Syukurlah kalau gitu. Aku udah kangen sama Mbak Fitri. Iya, Non Raisa, maaf lama ya ditinggalnya. Gak apa-apa kok Mbak. Raisa, kamu tahu nggak? Mbak Fitri udah nikah loh. Oh ya? Iya. Selamat ya Mbak. Makasih ya. Oh iya, Ibu sama Non Raisa mau lihat foto pernikahan saya nggak? Mau dong. Nih, ini fotonya.
akan menyeret dan menyiksaku kalau aku tidak menuruti apa yang ia perintahkan. Kok ini banyak banget baju, Mas? Emangnya kita mau buka usaha laundry? Iya. Oh, kamu bayar karyawan buat ngerjain semuanya. Apa? Karyawan? Kamu istriku kan? Dan kamu juga pernah jadi pembantu. Ya mendingan kamu yang nyuci, ngapain aku nyewa karyawan segala? Ya Allah, Mas. Tapi kan aku udah capek kerja. Aku nggak mungkin sanggup ngerjain semua ini. Dengar ya, kamu jangan pernah ngebantah suami kamu sendiri. Ingat itu. Bagus nih. Lumayan buat modal. Mas jangan, Mas. Coba. Mas jangan, Mas. Mas jangan, Mas. Buka. Mas jangan, Mas. Mas jangan, Mas. Mas, aku mohon jangan, Mas. Buka. Dengar, mulai hari ini, uang kamu, barang kamu adalah milikku. Paham kamu? Paham? Mas, aku mohon kembaliin, Mas. Sekarang kamu ke belakang. Ayo, cuci semua pakaian ini. Ayo ke belakang sana. Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka kalau pernikahanku sama Mas Anto malah membuat hidup aku makin menderita. Kalau kerja itu jangan pakai mewek. Mau aku ajar lagi kamu? Banget sih. Aku gak boleh telat. Aku udah janji sama Bu Widya mau datang lebih awal. Mbak, di sini jasa laundry kan, Mbak? Iya betul, Bu. Ini, Mbak, saya mau minta tolong setrikain baju saya. Mau ada acara dan saya butuh cepet. Iya, maaf banget, Bu. Tapi saya udah mau berangkat. Ibu datang besok lagi aja ya. Kamu ini apa-apaan sih? Ada pelanggan bukannya diterima dengan baik. Bu, pokoknya ibu tenang aja. Nanti baju ibu akan kesetrikain. Sore juga udah jadi. Kita bakal anterin ke rumah ibu, ya? Ini setrikaannya, Mas. Dan ini uangnya. Kalau gitu saya permisi, Mas. Iya. Mas, tapi aku udah harus berangkat. Aku nggak mungkin setrika baju ini. Setrika dulu nih baju, baru boleh kamu berangkat kerja. Ya Allah, apa aku kuat menghadapi semua ini? Kok kamu malah bengong di situ sih? Ayo dong setrika ini baju. Kamu ini gimana sih? Ayo sekarang, ayo setrika. Bangun kamu, masuk. Mas sakit, Mas. Kok si Fitri belum datang juga ya, Pak? Kan dari kemarin aku udah bilang, lebih baik kamu pecat si Fitri itu. Ma, kalau udah nikah dia pasti sibuk ngurusin suaminya. Mending kita cari orang lain yang belum nikah. Bukan gitu, Pak. Mama kan udah kenal banget sama Fitri. Mama nggak mau cari orang lain. Mah, baju seragam Raisa kok belum disetrika sih? Raisa mau pakai ke sekolah nih. Oh iya. Iya sebentar Mama setrikain ya sayang. Buat apa bayar pembantu mahal-mahal, ha? Kalau semuanya mesti dikerjain sendiri. Yaudah, Papa jalan dulu. Udah, hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maaf ya saya terlambat. Ya udah nggak apa-apa, tapi lain kali kamu jangan telat lagi ya. Saya udah bosen dengerin suami saya ngomel terus. Iya, Bu. Ya udah, saya pergi dulu ya.
Ya Allah, aku ngerasa setelah menikah, hidupku malah tambah runyam. Kuatkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Fitri? Fit? Kenapa? Kok bengong gitu? Enggak, Bu. Enggak apa-apa kok. Fitri! Tolong Raisa! Sayang, kamu bilang aja sama Mas, kamu mau apa? Pasti Mas bakal penuhin kok. Beneran kamu mau kasih apa yang aku minta? Oh iya dong, masa bohong? Nah, aku janji pasti bakal beliin kamu apapun yang kamu minta. Makasih sayang. Iya sayang. Sayang, Ya? kamu kayaknya pulang sekarang aja ya. Aku takutnya nanti istri aku pulang. Ya sayang, aku kan masih kangen banget tahu sama kamu. Aku tuh ya mau berduaan terus kayak gini sama kamu. Kalau bisa jangan lepas-lepas. Iya kan lain kali kan bisa sayang. Ya, kamu sekarang pulang aja dulu. Sebenarnya aku nggak mau pulang. Udah, pulang sekarang. Lain waktu nanti kita bisa kayak gini lagi. Oke. Ya udah sayang. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu ya. Udah sayang. Udah. Fit. Fit, kamu kok sakit nggak bilang sih? Iya mbak, kalau sakit harusnya bilang. Pantas aja tadi kamu pas lagi ngepel ketiduran sambil berdiri. Fit, apa kamu udah jual kalung pemberian dari saya? Kalungnya diambil sama suami saya, Bu. Tadi pagi saya datang terlambat karena suami saya nyuruh saya kerja yang berat. Bahkan dia buka laundryan di rumah kami. Dan dia ambil kalung saya. Katanya buat modal. Astagfirullahaladzim. Fit, apa boleh biar saya bicara sama suami kamu ya? Jangan, Bu. Suami saya nggak suka kalau ada orang lain yang ikut campur dalam rumah tangga kami. Ya udah, tapi kamu janji kalau ada apa-apa kamu harus bilang sama saya ya. Iya, Bu. Makasih ya. Ya udah, sekarang kamu minum obat dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kan udah sore. Cuciannya belum kering juga. Mas Anto kenapa nggak angkatin sih? Gimana mbak? Cucian saya sudah selesai? Gimana sih? Sampai sore ini juga cucian saya belum selesai juga. Maaf, Bu. Kalau nggak bisa buka laundry, jangan buka dong. Kalau gini kan saya merasa dirugikan. Bu, maafkan. Ini ada apaan sih? Kok pada ribut-ribut sih? Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya malam ini juga cucian saya harus selesai. Kalau nggak, saya minta ganti 10 kali lipat sesuai yang ada di brosur. Tenang aja, ntar malam pasti bakal selesai kok. Kita anterin ke rumah. Awas ya, kalau nggak kelar juga. Fitri, kamu kelarin baju ibu, ya? Atau enggak, kalau kamu nggak ikutin perintahku, aku hajar kamu. Mas, kamu kenapa nggak angkatin jemurannya tadi? Apa? Kamu nyuruh aku buat ngejagain baju ini sampai kering. Ini kan tugas kamu, ya kamu urus sendiri dong. Tapi Mas, aku kan udah capek kerja seharian. Sekali lagi kamu ngebantah aku. Bukan cuma aku bakal ngejajalin mulut kamu kayak cabai, ya. Tapi aku bakal siksa kamu sampai kamu nggak bisa ngomong. Dengar kamu? Dengar